Halo semuanya, kembali lagi di channel ini bersama gue Lukito. Di video seri FreeCAD gue yang pertama, gue sudah pernah share gimana sih cara mendownload software FreeCAD ini secara gratis. Apabila teman-teman mengikuti cara download dari video gue yang pertama, yaitu melalui website freecadweb.org, teman-teman mungkin akan menemukan beberapa perbedaan dari FreeCAD yang teman-teman gunakan dengan FreeCAD yang gue gunakan, baik dari segi tampilan maupun fitur, meskipun tidak signifikan. Nah, ini dikarenakan FreeCAD yang gue gunakan itu memiliki versi yang berbeda dengan FreeCAD yang teman-teman gunakan. Bisa teman-teman lihat di sisi kiri atas FreeCAD gue. FreeCAD yang gue gunakan itu adalah FreeCAD 0.19. Apabila teman-teman download dari website, teman-teman akan memperoleh versi 0.18 yang dimana itu adalah versi yang telah resmi dirilis oleh pihak FreeCAD. Sementara untuk versi FreeCAD 0.19 ini merupakan versi yang belum resmi dirilis oleh pihak FreeCAD. Nah, di video kali ini gue akan jelaskan beberapa hal, salah satunya adalah gimana sih cara buat download FreeCAD 0.19 ini. Oke, untuk mendownload FreeCAD 0.19, mula-mula kita harus masuk ke websitenya terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan dari website freecadweb.org yang sudah pernah gue jelasin di video seri FreeCAD gue yang pertama. Untuk mendownload FreeCAD, teman-teman tinggal memilih pilihan Download Now di sini. Nah, di sini terlihat bahwa stable version yang bisa teman-teman download saat ini adalah versi 0.18.4. Apabila teman-teman ingin mendownload versi 0.19, teman-teman bisa scroll ke bawah dan menemukan bagian development version di sini. Kemudian memilih FreeCAD release patch di sini. Nah, teman-teman akan diarahkan langsung ke website github.com, di mana teman-teman bisa mendownload versi FreeCAD 0.19 yang dimana statusnya masih pre-release. Untuk cara mendownload dan cara install, teman-teman bisa cek di bagian bawah. Ada untuk versi Linux, macOS maupun Windows. Untuk versi Windows sendiri, teman-teman membutuhkan software untuk mengekstrak file seperti 7-zip maupun WinRAR. Kemudian teman-teman mendownload file dengan nama sebagai berikut. Untuk file ini teman-teman bisa download di bagian assets di sini. Di sini untuk bagian Linux, kemudian untuk macOS maupun Windows. Kemudian file yang telah di-download tadi diekstrak menggunakan software 7-zip atau WinRAR. Kemudian menjalankan software freecad.exe pada folder bin. Oke, itu adalah cara untuk mendownload dan menginstal. Untuk FreeCAD 0.19 ini tentu saja banyak hal baru yang bisa teman-teman temukan dibandingkan versi sebelumnya, yaitu 0.18. Teman-teman bisa melihat lebih detail di release note yang ada di sini. Release note ini udah gua share juga di kolom deskripsi, silakan teman-teman baca sendiri. Adapun update-nya antara lain seperti pembaruan UI, kemudian ada workbench baru, dan juga ada update untuk workbench yang sudah ada seperti workbench part design, workbench sketcher, dan seterusnya. Kemudian apabila teman-teman ingin mendownload versi sebelum 0.18, teman-teman juga bisa memilih pilihan release. Kemudian teman-teman akan diarahkan ke halaman baru. Apabila teman-teman scroll ke bawah, teman-teman bisa mendownload versi yang lebih jadul dibandingkan versi 0.18, misalnya versi 0.17, 0.16, dan seterusnya. Oke, itu saja untuk cara install, cara download FreeCAD versi 0.19. Kita kembali ke software FreeCAD-nya. Next, gue akan share mengenai navigation style.
Navigation style ini penting banget saat pembuatan part 3D, di mana kita harus mereview bagian-bagian yang telah kita bikin. Pertama, kita memerlukan part 3D terlebih dahulu. Kita akan create new, dan seperti biasa kita akan masuk ke Workbench Part Design. Kemudian create body dan create sketch. Di sini gue akan membuat teman-teman bebas ya bikin part apa aja. Di sini gue cuma mau jelasin mengenai navigation style. Untuk dimensi dan constraint kita abaikan terlebih dahulu. Kalau sudah, pilih close. Kemudian kita revolve. Nah, di sini gue mau nunjukin kembali buat video sebelumnya yang kurang jelas, simulasi gimana sih cara kerja dari revolve ini. Nah, pertama kita masukin angle 1 derajat. Nah, di sini terlihat penampangnya sudah sesuai dengan sketsa 2 dimensi yang telah kita bikin sebelumnya. Kemudian kita menambahkan sudut sedikit demi sedikit seperti ini. Terlihat bahwa sketsa 2 dimensi kita mulai mengitari sumbu Z seperti ini. Begitu pula untuk bagian horizontal 1 derajat. Nah, penampang yang digunakan juga sama seperti saat mengitari sumbu Z. Ketika mengitari sumbu X, hanya saja dia berbedanya itu mengitari sumbu X ya. Ini bisa teman-teman lihat simulasinya sedikit demi sedikit. Untuk berputar secara kebalikannya, teman-teman tinggal memilih reverse seperti ini, dan dia akan mulai mengitari sumbu X seperti ini. Oke, apabila udah, tekan OK. Next, gue akan menjelaskan mengenai navigation style. Untuk mengakses pilihan navigation style, teman-teman tinggal mengklik kanan view area teman-teman, kemudian memilih navigation style. Di sini ada pilihan Open Inventor, CAD, Revit, Blender, dan seterusnya. Di sini navigation style yang gue gunakan adalah Blender, karena baru-baru ini gue juga sering menggunakan software Blender, yaitu software 3D modeler juga, sehingga jadi terbiasa menggunakan navigation style yang sama dengan software Blender. Kemudian cara berikutnya untuk mengakses navigation style ada di pojok kanan bawah bagian dari FreeCAD. Di sini ada tulisan Blender untuk navigation style yang saat ini gue gunakan. Teman-teman tinggal menggantinya menjadi CAD, Revit, Blender, dan seterusnya. Kemudian apabila teman-teman bingung dengan cara penggunaan dari navigation style yang teman-teman pilih, teman-teman tinggal mendekatkan kursor teman-teman ke gambar mouse, kemudian di sini akan muncul paduan untuk Blender navigation style. Yang pertama adalah untuk seleksi dengan cara klik kiri, untuk zoom dengan melakukan scroll ke atas maupun ke bawah, untuk rotate dengan menekan tombol scroll, kemudian untuk pan yaitu menggeser ke kiri dan ke kanan dengan menekan tombol scroll dan shift secara bersamaan, dan seterusnya. Berbeda untuk navigation style CAD. Untuk navigation style CAD, untuk seleksi juga sama menggunakan klik kiri, zoom menggunakan scroll. Namun untuk rotate menggunakan klik kiri dan tombol scroll secara bersamaan. Dan untuk pen-nya menggunakan tombol scroll saja. Nah, navigation style ini silakan teman-teman pilih sesuai dengan selera teman-teman nyamannya di navigation style yang mana. Kalau untuk saya sendiri, saya lebih nyaman menggunakan navigation style tipe Blender. Cara penggunaannya adalah misalnya untuk zoom, kita tinggal melakukan scroll seperti ini, scroll. Kemudian untuk pan, kita menggeser dengan menekan scroll dan tombol shift seperti ini. Ke atas, bawah, dan seterusnya. Kemudian untuk melakukan rotate, kita tinggal menekan tombol scroll seperti ini. Dengan navigation style ini, kita bisa melihat bagian 3D kita secara fleksibel dibandingkan menggunakan view cube yang ada di sini, yang dimana cenderung lebih kaku.
Oke, itu saja untuk navigation style. Yang terakhir, gue ingin share mengenai draw style. Draw style ini digunakan untuk merubah tampilan 3D dari part kita di bagian view area. Caranya adalah menggunakan pilihan draw style di sini. Di sini ada beberapa draw style yang bisa teman-teman gunakan, yaitu point, wireframe, hidden line, no shading, shaded, and flat line. Untuk tampilan ini adalah tampilan flat line. Cuma ini adalah tampilan default yang digunakan FreeCAD, maka teman-teman bisa menggunakan pilihan SS juga untuk tampilan flat line seperti ini. Kita akan coba untuk tampilan points. Nah, points ini adalah tampilan yang hanya menampilkan poin-poin yang terbentuk selama kita membuat part 3D kita. Baik itu berupa titik sudut ataupun titik mulai sebuah lingkaran. Berikutnya adalah wireframe. Wireframe ini hanya menampilkan garis yang membentuk part 3D kita, atau yang biasa kita sebut dengan edge. Nah, untuk tampilan wireframe ini sangat mempermudah kita dalam menyeleksi edge, sehingga kita dapat melakukan fillet dengan mudah. Karena ketika kita mengklik edge, itu akan mengabaikan face yang seharusnya ada di part 3D ini. Kemudian untuk tampilan hidden line ini menampilkan garis-garis yang sebenarnya ada namun tidak terlihat, yaitu berupa mesh yang memang sering kita temukan di software 3D modeler seperti FreeCAD ini. Kemudian untuk no shading itu mirip dengan tampilan flat line, hanya saja untuk bagian face itu tidak ada shadingnya, sehingga terlihat tidak terlalu real. Kemudian untuk shaded itu part terlihat lebih real, hanya saja untuk edge-nya disembunyikan sehingga kita hanya melihat face-nya saja. Untuk tampilan ini kita tidak bisa menyeleksi edge dan hanya mempermudah kita untuk menyeleksi face saja. Dan yang terakhir yang memang kita gunakan adalah flat line. Di sini face dan edge dapat kita pilih secara bersamaan. Oke, itu saja sharing gua mengenai FreeCAD hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Apabila teman-teman suka dengan video ini, silakan menekan tombol like. Kemudian apabila teman-teman menyukai channel ini, silakan subscribe. Apabila teman-teman mempunyai pertanyaan ataupun masukan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Thank you for watching. See you on the next video.